Sindikat penipuan mengaku sebagai pejabat kuras uang ratusan juta rupiah. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sayuran naik. Kerusakan pompa air hambat penanganan banjir di Semarang. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Sabtu 2 Desember 2023 kembali hadir menemani Anda. Selain 3 berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, warga Angkatan Lor dan Kidul menyetujui program pemerintah desa yang mengajukan normalisasi Sungai Godo ke Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Semarang. Usai tuntasnya pekerjaan perbaikan tanggul desa Angkatan Kidul dan Angkatan Lor, Kecamatan Tambak Romo yang jebol Senin kemarin, kini warga setempat menginginkan dilakukannya normalisasi Sungai Godo. Menurut warga, dampak luapan air Sungai Godo menyebabkan puluhan rumah warga terendam air. Sungainya dinormalisasi biar ya supaya nggak terlalu banjir lagi, nah. Airnya nggak meluap sampai di rumah warga. Harapannya sih supaya setelah ini nanti nggak ada banjir lagi yang bisa merugikan warga sekitar sini. Untuk harapan normalisasi Bu bisa dilakukan kapan? Kalau bisa segera mungkin. Kepala Desa Angkatan Kidul Muhlisin menjelaskan, normalisasi Sungai Godo dimaksudkan untuk meminimalkan risiko meluapnya air ketika hujan tiba. Selanjutnya, pihak desa akan mengajukan normalisasi ke Balai Desa Wilayah Sungai atau BBWS Semarang. Jangan minta dinormalisasi dari warga sudah ada. Nah, dulu kan sungai sudah mengajukan, cuman beberapa warga tidak beli. Tapi untuk saat ini malah dia sekarang minta. Kenapa dulu warga tidak membolehkan untuk normalisasi, Pak? Alasannya karena apa? Nanti tanggulnya rusak. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono turun tangan dalam mengatasi banjir di Kota Semarang. Rusaknya pompa di 2 rumah pompa Semarang dinilai jadi penyebab banjir, terutama di area sekitar Genuk Semarang. Permasalahan pompa air mengalami kerusakan di saat untuk penanganan banjir bukan hal yang baru. Menurut Basuki, permasalahan pompa rusak sudah terjadi sejak lama dan menjadi keluhan. Bahkan untuk permasalahan pompa rusak tidak hanya terjadi di Kota Semarang, namun juga di wilayah Kota Pantura yang kerap dijumpai dalam mengatasi permasalahan dalam penanganan banjir di sejumlah wilayah di kota dan kabupaten. Selain kerusakan pompa, diperlukan pembuatan polder atau penahan banjir seperti di Jakarta dan penambahan pompa air. Solo dan BWS Jakarta sudah kita pasang di Terboyo. Ini memang ini klasik aja ini. Dari sini Pekalongan, Tegal, Pekalongan, Tegal, Jakarta itu maunya pompa juga. Di Jakarta juga main pompa semua. Makanya harus siap memang pada saat musim hujan. Ini kita sudah siap, dan begitu kita operasikan ada masalah. Untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Semarang, Kementerian PUPR mendatangkan pompa mobile. Total terdapat 9 pompa mobile atau pompa portable, 4 di Tenggang, 2 di Seringin, dan sisanya ditempatkan di sejumlah titik rawan banjir. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, setelah berjam-jam menunggu di halaman kantor Bupati, beberapa perwakilan pendemo akhirnya diizinkan masuk untuk berdiskusi dengan Bupati Rembang Abdul Hafid terkait dengan tuntutan dari para buruh yang meminta kenaikan UMK sebesar 15%. Di hadapan perwakilan pendemo, Abdul Hafid berjanji akan segera memberikan solusi.
Para perwakilan langsung menghadap Bupati, Ketua DPRD dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Rembang. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan buruh menuntut kenaikan UMK seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Jepara. Menanggapi tuntutan buruh, pemerintah Kabupaten Rembang berjanji akan segera memberikan solusi. Pemkab akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Jepara guna menindaklanjuti rumusan yang digunakan daerah tersebut, sehingga bisa menaikkan UMK hingga 7,8%. Kemudian alfa kita juga ambil yang tertinggi dengan PP 123 kita ambil yang 3, namun memang masih belum memuaskan pada teman-teman karyawan perusahaan. Nah, ironisnya ini ada 2 kabupaten kota yang melanggar PP, tetapi ditetapkan oleh Pak Gubernur. Ini yang menjadi problem kita. Maka tadi saya sampaikan, saya akan melacak pola yang dipakai untuk merumuskan kenaikan upah ini di Jepara. Kalau Jepara melanggar aturan katanya alfa kan maksimal 3, tapi Jepara kan sampai 9. Nah ini akan rumus apa? Nah ini akan kami lacak sehingga nanti ruang itu yang akan kita manfaatkan untuk merubah atau merevisi yang sudah kita ajukan apabila Pak Gubernur nanti berkenan. Seperti diketahui, upah minimum kabupaten atau UMK Rembang tahun 2024 sebesar Rp2.099.689 atau hanya naik Rp83.762 dibandingkan dengan tahun 2023 dengan UMK Rp2.025.927. Pihak buruh sendiri menginginkan upah tidak hanya naik 4,16%, namun bisa naik hingga 15%. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Satreskrim Polrestabes Semarang meringkus 5 tersangka sindikat penipuan lintas daerah yang menguras uang korban hingga ratusan juta rupiah. Dalam aksinya, komplotan ini mengaku sebagai kepala dinas dengan mengajak kerjasama bisnis peternakan sapi. Kelima anggota komplotan penipuan yang ditangkap masing-masing bernama AS, warga Cianjur, Jawa Barat, FJ, warga Parepare, Sulawesi, I, warga Nunuan, Kalimantan, dan IR, warga Cianjur, Jawa Barat, serta AR, warga Jakarta. Komplotan penipuan yang telah terorganisir ini berhasil menguras uang korban hingga ratusan juta rupiah dengan pelaku utama AS dan FJ, sedangkan tersangka lainnya berperan sebagai pengemudi dan mengawasi situasi. Dalam aksinya di sebuah hotel yang berada di Jalan Pierre Tendian, Semarang, tersangka AS yang berperan menjadi kepala dinas pertanian, sementara FJ mengaku warga Brunei Darussalam sebagai turis mampu memperdayai Wagimin warga Rembang. Dengan dalih menawari investasi untuk peternakan sapi di Rembang, tersangka meminta korban menyerahkan uang hingga 105 juta rupiah. Saat itu korban yang percaya masuk dalam skenario tipu daya tersangka AS dan FJ. Pakcik, boleh bercakap sedikit, boleh pusatnya dari elektronik arah ke mana yang terbesar di Semarang. Oh gitu. Jam 5 pagi kamu nanya itu? Saya. Jam 5 pagi ya? Iya Pak. Untuk berinvestasi, membeli tanah di Rembang. Kamu memang dari awal ngakunya Rembang atau karena Wagimin orang Rembang memberkan diri orang Rembang baru kamu jadi kepala dinas Rembang? Enggak, saya ngakunya kepala dinas Yogyakarta. Oh, kepala dinas Yogyakarta punya tanah di Rembang. Terus? Mau beli tanah di Rembang. Terus? Untuk berinvestasi, menjalani bisnis penggemukan sapi. Tersangka yang datang ke Semarang sudah merencanakan kejahatan mereka di Jakarta. Dia mengaku sebagai pejabat dan pengusaha, para tersangka menyasar korban dari luar kota yang menginap di hotel yang ada di Semarang. Sudah 4 korban yang berhasil mereka kelabuhi dengan hasil kejahatan ratusan juta rupiah. Menurut polisi, kejahatan ini bukan modus baru sebab banyak pengaduan dengan modus yang sama. Semula polisi menduga ada unsur dendam dalam kejahatan ini, namun ternyata setelah diselidiki adalah murni motif penipuan. Murni penipuan dengan memainkan psikologi korban. Kalau dibilang modus baru, sebenarnya sudah beberapa kali pengaduan yang kita dapati mengaku sebagai orang luar seperti ini, sebagai orang Brunei, orang mana menanyakan toko konter HP itu sudah beberapa kali. Jadi ya cuma selama ini kita taunya itu gendam. Tapi kalau mendengar cerita tadi kayaknya tidak ada gendam-gendamnya sama sekali, lebih murni ke penipuan. Memainkan psikologis dengan ada peran-peran ini semua ini. Terhadap tersangka, polisi menerapkan jeratan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang nasabah Bank BRI di Brebes mengaku kehilangan uang ratusan juta dari saldo tabungannya. Merasa tidak mengambil, ia pun melaporkan hal tersebut ke kantor BRI setempat. Dedi Yohanes, warga desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, mendatangi kantor cabang BRI Brebes untuk melaporkan 2 tabungan yang berbeda di BRI tiba-tiba hilang. Dedi mengaku dari 2 tabungannya hilang mencapai lebih dari 200 juta rupiah. Dengan rincian di rekening BRI cabang Brebes hilang 7,7 juta rupiah, di BRI KCP Jatibarang hilang hingga 206 juta rupiah. Hilangnya seluruh tabungan tersebut berawal saat dirinya hendak mengecek aplikasi Brimo M-Banking pada tanggal 8 November lalu. Karena tidak bisa, Dedi kemudian mendatangi ATM di hari berikutnya atau tepatnya tanggal 9 November. Saat ingin menarik uang sebesar Rp100.000, dirinya tidak bisa dan ketika dicek ternyata sudah kehabisan saldo. Sedangkan saya, nasabah berharap menaruh uang di BRI, itu kan nyaman, tapi ternyata uang saya malah terkuras habis. Mas, itu ada print-printan itu, sampai dapat itu ternyata ada yang ngambil ya? Ya, saya akhirnya minta untuk rekening korannya, tolong dicetakkan rekening korannya. Jadi cetakan ternyata diambil oleh
seseorang yang saya tidak tahu. Semua itu? Semua habis. Dalam kurun waktu berapa hari? Dari tanggal 6 sampai tanggal 7 November. Dan itu disisakan cuma yang satu itu 145, yang satunya itu 75.000. Dari total itu 213 juta berapa gitu. Sementara saat media meminta konfirmasi soal nasabah BRI tersebut, pihak manajemen tidak bersedia untuk dimintai konfirmasi. Pihak manajemen yang ditandatangani pimpinan cabang BRI Brebes hanya memberikan keterangan tertulis. Di antaranya BRI akan melakukan investigasi atas pengaduan yang bersangkutan dan BRI menyesalkan kejadian tersebut, di mana yang bersangkutan merupakan korban tindak kejahatan online atau social engineering. BRI berempati dan akan melakukan penggantian kerugian kepada nasabah bila disebabkan akibat kelalaian oleh sistem perbankan. Pihak bank menghimbau agar nasabah lebih berhati-hati dan tidak mengunduh atau menginstal maupun mengakses aplikasi yang tidak resmi dan keterangan lainnya. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Polres Rembang akan menerapkan penegakan hukum lalu lintas menggunakan sistem tilang elektronik atau ETLE menggunakan drone. Penggunaan ETLE drone ini masih dalam taraf uji coba. Uji coba ETLE drone dilakukan di depan Pasar Rembang. Uji coba ini akan masih dalam evaluasi. Karena Rembang masuk musim penghujan, penerapan ETLE drone ini masih jadi pertimbangan khususnya untuk keamanan alat itu sendiri serta daya jangkauan terbangnya. Kepala Seksi Subdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Tengah, Kompol Indra Hartono, menuturkan ETLE drone masih dalam tahap uji coba. Pihaknya juga masih memonitoring para anggota yang sudah mengikuti pelatihan di Polda Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Kami dari tim Ditlantas Polda Jawa Tengah beserta Polres Rembang, kali ini kami melaksanakan sosialisasi penegakan hukum melalui ETLE drone. ETLE drone ini merupakan salah satu upaya Polri, khususnya Ditlantas Polda Jawa Tengah dalam penegakan hukum yang nantinya akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengendara yang tertib berlalu lintas. Selain penegakan hukum, ETLE drone ini juga dapat digunakan untuk memantau arus. Memantau arus ini dalam rangka keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas. Indra Hartono menambahkan untuk saat ini baru wilayah Polda yang menggunakan ETLE. Dan direncanakan semua Polres di wilayah Jawa Tengah didorong untuk menggunakan sistem digital dengan ETLE drone. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah harga sayuran di Pasar Induk Purwodadi Grobogan mengalami kenaikan cukup signifikan. Penyebab kenaikan harga salah satunya dikarenakan masuknya musim penghujan. Kenaikan harga sayuran rata-rata antara Rp1.000 hingga Rp2.000. Misalnya kol yang semula Rp6.000 kini Rp7.000 per kilogram. Tomat dengan harga semula Rp13.500 kini naik menjadi Rp15.000. Wortel dari Rp9.000 kini naik Rp10.000. Harga buncis naik dari Rp15.000, harga saat ini menjadi Rp17.000 per kilogram. Kenaikan cukup signifikan terjadi pada komoditas cabai yang rata-rata antara Rp10.000 hingga Rp15.000. Seperti harga cabai setan yang semula Rp60.000 kini menjadi Rp75.000 per kilogram. Cabai rawit semula Rp40.000 kini menjadi Rp55.000. Sejumlah pedagang sayur menyebut kenaikan harga disebabkan karena sudah memasuki musim hujan serta jelang Natal dan Tahun Baru. Yo, mengeluh. Turun atau gimana? Turun enggak susah. Harga naik dijual susah. Baru 1 minggu 2 minggu. Karena faktor apa maksudnya? Faktor ya langka lah, hujan-hujanan. Mas, dengan berkurangnya pembeli seperti ini gimana Mas? Ya pada mengeluh sembarang. Untuk omset Mas? Apa? Omsetnya gimana? Omsetnya ya yang penting cukup.
Dulu 5 kilo, sekarang 2 kilo. Kenapa Bu? Ya, duitnya didum-dum. Itu ya. Bu, dengan adanya kenaikan sayuran seperti ini gimana Bu? Ya, gimana ya, itu loh. Biar turun lagi standar lah seperti semula. Jadi rakyat kecil nggak kabutan jalannya gitu Mas. Kenaikan tersebut berlangsung sekitar sepekan belakangan. Meski harga naik, stok masih bisa dibilang aman. Dari Gerobokan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. KPU Brebes masih banyak kekurangan logistik yang belum juga diterima. Salah satunya adalah dropping kotak suara yang belum diterima hingga lebih dari 20.000 kotak suara. Inilah gudang Bulog yang ada di Pantura Cimohong, Kecamatan Bulakamba, Brebes yang digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik pemilu 2024. KPU Brebes mencatat bahwa sebagian logistik sudah di-dropping dan disimpan di gudang milik Bulog, namun sebagian besar banyak juga logistik yang belum diterima pihak KPU Brebes. Untuk logistik yang sudah diterima yakni tanda pengenal untuk petugas KPPS, pengamanan, saksi parpol, saksi presiden, dan DPD. Logistik lainnya yang sudah disimpan dalam gudang yakni alat tulis kantor seperti lem perekat, pena, spidol, hingga kantong plastik. Ada juga sebagian lainnya yang diterima, antara lain bilik suara, tinta, segel, bantalan, paku, dan tali pengikat atau benang. Sementara untuk kotak suara, dari kebutuhan hingga lebih dari 25.000 kotak suara. KPU Brebes hanya baru menerima 2.650 kotak suara. Insya Allah aman. Mudah-mudahan dengan kondisi yang
seluas ini. Bu, untuk kekurangan kotak suara sendiri itu rencana kapan Bu untuk sampai di Kabupaten Brebes Bu? Nah itu untuk minggu depan itu 1 mobil datang, itu bertahap. Belum tahu kita kapan fullnya, tapi itu insya Allah bertahap dalam bulan Desember. Meski secara keseluruhan logistik yang diterima sudah mencapai 85%, namun KPU Brebes berharap kekurangan 22.000 kotak suara segera tiba di gudang Bulog. Dari Brebes, Guswadila, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga dari berbagai daerah di Jawa Tengah mengikuti sholawat pemilu 2024 di Stadion Utama Kendal. Gelaran tersebut bagian dari upaya sosialisasi serta mengajak masyarakat berperan aktif memberikan suara pada pemilu 2024. Sholawat pemilu 2024 yang digelar di Stadion Utama Kendal pada Jumat malam dihadiri ribuan warga, tokoh agama, semua jajaran KPU mulai dari PPS, PPK, komisioner termasuk dari Bawaslu serta perwakilan partai politik. Para tokoh agama mengawali kegiatan tersebut dengan doa bersama agar terwujud pemimpin yang amanah sesuai dengan keinginan masyarakat. Para tokoh agama mengawali kegiatan tersebut dengan doa bersama agar terwujud pemimpin yang amanah sesuai keinginan masyarakat. Selain itu juga mendoakan semua petugas penyelenggara pemilu bisa melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Gelaran sholawat pemilu juga menampilkan kelompok sholawat Gus Asmi dan Syubanul Muslimin. Ketua KPUD Kendal Hasanuddin mengatakan kegiatan ini menjadi momentum positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Jadi kami harapkan masyarakat nanti tanggal 14 Februari bisa hadir ke TPS yang telah ditentukan. Dan masyarakat umum kita juga mengundang dari instansi pemerintah, dari OPD terkait, Kompinda juga, termasuk juga dari partai, karena memang ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Terus juga kita mengundang dari teman-teman penyelenggara, dari teman-teman PPK, PPS, Kabupaten Kendal. Untuk masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Kendal, jangan lupa 14 Februari datang ke TPS-mu, coblos dan jangan lupa umumkan jarimu. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kita ke Pati, pemirsa. Resimen Pati Fosi menggeruduk manajemen dan ofisial usai pertandingan antara Persipa Pati melawan Gresik United. Supporter tak terima atas kekalahan Persipa yang menyebabkan tim kebanggaan warga Pati ini sementara berada di peringkat 7 juru Liga 2. Supporter Persipa berjuluk Pati Fosi turun ke lapangan menggelar protes ke manajemen dan ofisial imbas kekalahan Persipa melawan Gresik United dengan skor 0-1 di Stadion Joyokusumo Pati Jumat sore. Para supporter langsung mengejar pemain dan ofisial dan sempat memanas namun kondisi dapat teratasi. Di luar stadion, supporter kembali menghadang bus pemain Persipa yang dijaga oleh petugas kepolisian. Sementara itu dari pertandingan sendiri, Laskar Sadidin kebobolan di menit ke-13. Gol dilesatkan oleh pemain Gresik United Samsul Arif. Hingga peluit panjang babak kedua, Persipa tak bisa membobol gawang lawan meski terdapat peluang di babak pertama maupun kedua. Pelatih Persipa Pati Jan Saragih menuturkan, upaya mengambil alih permainan serta peluang diciptakan namun gol belum bisa dicipta. Pihaknya pun merasa berat untuk menerima kekalahan. Saya kira tidak ada masalah, kita coba bongkar, tapi kita tahu Gresik juga disiplin, ya defense-nya disiplin, tapi kita dapat beberapa peluang. Kita coba masuk dari tengah, kita coba masuk dari pinggir, dari shooting kita juga dapat peluang, dari crossing juga kita dapat peluang. Jadi saya kira ya memang harus lebih bisa memaksimalkan peluang. Karena dimana kalau intensitas game itu sudah kita tahu juga Gresik dia disiplin, tim sama-sama bagus, ya siapa yang menang dia yang menang. Kini Persipa bertengger di peringkat 7 klasemen sementara di Liga 2 Indonesia dengan rincian 1 kali menang, 5 kali seri dan 4 kali kalah.
Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, komunitas emak-emak di Kota Tegal mengolah aneka sampah anorganik menjadi produk bernilai ekonomi. Bahkan beberapa produk tersebut kini sudah merambah ke pasar luar negeri. Di tangan 14 anggota kelompok Runtah Tegal, Laka-Laka atau Rutela, di Kelurahan Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, aneka jenis sampah rumah tangga dimanfaatkan menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual. Mereka mampu mengolah aneka jenis sampah mulai dari kain perca, koran bekas, plastik kresek, plastik bungkus kopi, sabun cuci, sampai sampah besi dan paralon menjadi aneka produk menarik. Plastik kresek misalnya diolah menjadi tas jinjing, vas bunga, hingga kantungan kunci. Kemudian plastik bungkus kopi sampai deterjen didaur ulang menjadi tas besar, karpet lantai, dan lainnya. Ada juga miniatur-miniatur kapal pesiar dari limbah koran yang dibentuk dari pilihan kertas koran. Dalam menjual produk, mereka tidak menerapkan harga yang tinggi. Gantungan kunci dijual Rp5.000 hingga Rp10.000, vas bunga kisaran Rp65.000 sampai Rp250.000, dan tas jinjing dijual Rp150.000 sampai Rp200.000. Sedangkan karpet dari lipatan bungkus kopi dijual Rp500.000 hingga Rp800.000 tergantung ukuran. Harga paling mahal yakni miniatur kapal pesiar dari pilihan koran yang dijual dengan harga Rp1,5 juta sampai dengan Rp2 juta. Mufasiroh, salah satu pengurus Rutela, mengatakan komunitas emak-emak ini menampung sampah-sampah plastik dari bank sampah di sejumlah kelurahan Kota Tegal. Komunitas Rutela tidak lepas dari berbagai kendala dan masalah. Keterbatasan alat penunjang produksi dan pemasaran produk adalah yang paling krusial. Berkat program CSR, mereka mendapatkan bantuan alat produksi, pelatihan keterampilan, dan pemasaran. Kerajinan dari limbah ini pun banyak diminati konsumen dari mancanegara. Beberapa konsumen dari Asia dan Eropa sudah beberapa kali membeli produk mereka seperti Malaysia dan Polandia. Dari lingkungan sekitar, dari warga, karena dari warga itu banyak sampah-sampah rumah tangga, jadi mereka itu sudah pilah sampah dari rumah. Kemudian kami bertemu dengan bank sampah itu. Nah, sekarang kami sudah bekerjasama dengan bank sampah. Mereka setor ke kami. Beli ya sampahnya? Ya, itu ada nilainya. Sejak berdiri tahun 2017 silam, usaha daur ulang sampah telah ikut dalam mengurangi sampah plastik. Setiap bulan setidaknya 10 kg plastik bungkus kopi deterjen diolah menjadi produk. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono turun tangan dalam mengatasi banjir di Kota Semarang. Rusaknya pompa di 2 rumah pompa Semarang dinilai jadi penyebab banjir terutama di area sekitar Genuk Semarang. Seorang nasabah Bank BRI di Brebes mengaku kehilangan uang ratusan juta rupiah dari saldo tabungannya. Merasa tidak mengambil, ia pun melaporkan hal ini ke kantor BRI setempat. Sejumlah harga sayuran di Pasar Induk Purwodadi Grobogan mengalami kenaikan cukup signifikan. Penyebab kenaikan harga salah satunya karena masuknya musim penghujan. KPU Brebes masih banyak kekurangan logistik yang belum diterima. Salah satunya dropping kotak suara yang belum diterima hingga lebih dari 20.000 kotak suara. Pemirsa, rangkuman berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jateng hari ini. Berita-berita Jateng hari ini dapat Anda akses kembali di channel YouTube, TikTok, dan Instagram kami Lingkar TV. Saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.